Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya Rizky. Di video kali ini saya mau membahas mengenai indikator Bollinger Band. Sebelumnya saya menjelaskan dulu bahwa Bollinger Band ini merupakan salah satu indikator teknikal untuk mengukur volatilitas dalam menentukan pergerakan harga. Atau Bollinger Band ini bisa disebut juga sebagai garis Bollinger, di mana yang menemukan indikator ini ialah John Bollinger. Indikator ini juga merupakan salah satu indikator yang paling populer yang digunakan oleh para trader dalam menyusun strategi tradingnya. Langsung saja kita masuk ke chartnya. Oke teman-teman, di sini sudah saya tampilkan chartnya. Di sini saya sudah bikin seperti ini karena untuk mempersingkat waktu juga, biar lebih pada penjelasan. Pertama, cara membaca indikator Bollinger Band seperti ini, bisa dilihat di indikator. Bollinger Band itu termasuk ke dalam indikator tren. Kita klik Bollinger Band dengan parameter ada periode 20, deviasinya 2, upside-nya close. Untuk warna bisa di setel sendiri, warna apa aja. Kemudian klik OK, maka tampilannya akan membentuk garis 3 seperti ini. Yang perlu teman-teman perhatikan, jadi Bollinger Band ini memiliki 3 garis, dimana ada upper band. Di sini sudah saya bikin upper band, yang garis tengahnya middle band, dan yang garis bawah ada lower band. Kenapa saya membentuk persegi ini? Dimana Bollinger Band ini memberikan kita informasi ketika pasar sedang mengalami sideways seperti ini. Ini mengindikasikan bahwa indikator menyempit, artinya volatilitas rendah atau pasar sedang sepi. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat di sini garis menyebar, di mana volatilitas tinggi atau pasar sedang ramai. Kemudian teman-teman, cara sederhana untuk membaca indikator Bollinger Bands pada saat pasar sedang sideways di sini, kita bisa melakukan entry posisi. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini. Ketika pasar sedang mengalami sideways seperti ini, kita bisa membacanya dengan cara ketika candle menyentuh area upper band, kita bisa melakukan saya tandain dulu di sini. Kita bisa melakukan entry sell. Saya bikin dulu. Kemudian cara yang kedua, kita bisa melakukan posisi buy ketika candle menyentuh garis lower band. Dilihat. Jadi ketika candle ini menyentuh garis ini, garis lower band, itu kita bisa melakukan posisi buy. Karena pada saat itu terjadinya rejection atau pembalikan harga. Sama seperti ketika harga menyentuh garis upper band. Lihat, bisa dilihat. Kemudian pasar mengalami pembalikan harga, kita bisa melakukan posisi sell. Yang kedua, saat indikator melebar, artinya kan volatilitas tinggi atau pasar sedang ramai, kita bisa melakukan posisi dilihat dari arah tren yang sedang terjadi.
Untuk di garis persegi petak ini, persegi panjang ini, pada saat ini pasar sedang mengalami tren bullish atau pasar sedang mengalami kenaikan harga. Kita bisa melakukan posisi buy dengan melihat garis middle-nya. Di sini garis middle band ini menjadi garis support kita untuk melakukan posisi buy. Saya tandain. Nah, pada saat area candle ini menyentuh garis middle band, kita jadikan ini sebagai support. Kita bisa melakukan posisi buy. Oke. Kemudian saat tren sedang mengalami posisi bearish di sini, saya bikin lagi. Di sini teman-teman, di sini pasar sedang mengalami volatilitas tinggi, di mana pasar sedang ramai. Tapi pada saat seperti ini pasar sedang mengalami tren bullish atau tren bearish, atau pasar sedang mengalami harga turun. Bagaimana cara kita melakukan posisi entry? Dengan melihat garis middle band. Jadi hampir sama-sama ketika kita melakukan posisi buy di sini, kita bisa melakukan posisi sell di area middle band sini. Bisa dilihat teman-teman. Jadi pada saat harga atau candle menyentuh garis middle, kita bisa melakukan entry sell di sini. Kesimpulannya begini, saya mulai dari yang pada saat pasar sedang sideways, kita bisa melakukan posisi buy ketika candle menyentuh garis lower band. Jadi pada saat harga sedang turun menyentuh Jadi pada saat harga sedang turun menyentuh garis lower band, kita bisa melakukan entry buy. Karena pada saat itu harga mengalami pembalikan arah menjadi uptrend atau trend bullish. Begitu juga ketika kita melakukan posisi sell di sini. Pada saat candle menyentuh garis upper band, kita bisa melakukan entry sell karena pada saat itu harga berbalik arah menjadi trend bearish. Nah, kesimpulannya seperti itu teman-teman. Jadi yang perlu diingat oleh teman-teman, indikator itu hanya alat bantu bagi trader, tidak selamanya bisa memberi profit. Tapi dalam trading yang terpenting adalah perbandingan antara profit dan loss. Ketika perbandingan antara profit dan loss 60%, maka sudah bisa memberikan keuntungan dalam trading. Jadi intinya yang penting kita dapat melakukan trading secara konsisten untuk profit. Cara membaca indikator Bollinger Band juga penerapannya yang penting tepat dalam trading bisa menjadi salah satu alat penunjang kita dalam trading. Nah, ketika sudah benar-benar menguasai, teman-teman bisa mengubah settingan indikator, misalnya mengubah periode dan deviasinya. Lalu tes akurasi berdasarkan strategi teman-teman. Itu saja video kali ini.
Semoga bermanfaat bagi teman. Terima kasih dan salam profit.